Welcome back semuanya. Jumpa lagi di channel Roh TV. Kita bahas tentang kondisi ekonomi Indonesia di tahun depan. Jadi di tahun 2025 ini kondisi ekonomi Indonesia makin parah, ya. Jadi kondisi ekonomi Indonesia ini bukan membaik, tetapi makin parah, makin dalam. Setelah terpuruk dalam, setelah itu kondisi akan membaik kembali. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena Anda lihat sendiri bahwa kemarin dari Bank Indonesia masih tetap mempertahankan BI rate-nya 6%. Jadi suku bunga yang masih tinggi, otomatis ini adalah memukul investasi. Ya. Investasi, salah satu komponen dari gross domestic product yaitu investasi. Ya. Jadi alat untuk mengukur perekonomian Indonesia ini sedang membaik, ya, atau tidak, yaitu dari GDP-nya atau produk domestik brutonya. Kalau produk domestik brutonya menurun, maka ekonomi Indonesia ini sedang melambat. Ekonomi Indonesia sedang mengalami masa-masa suram, masa-masa buruk. Jadi kalau suku bunga masih tetap di angka 6%, ya, masih tinggi, ya, maka itu bisa dipastikan investasinya menurun. Ya. Orang membeli rumah makin menurun, ya. Untuk mendapatkan kredit yang mahal, maka mengganggu investasi penanaman modal yang berkurang, ya. Belum juga, ya, Presiden Prabowo Subianto yang barusan berpulang dari kunjungannya di beberapa negara di luar negeri, di China, ya, di negara-negara APEC, terus ada konferensi tinggi negara-negara G7, ya, G20, dan juga bertemu dengan Perdana Menteri Inggris, ya, dan beberapa negara lainnya. Setelah itu datang ke Indonesia, belum tentu mendapatkan investasi dari luar negeri. Maka sudah bisa dipastikan investasi Indonesia menurun, ya. Kalau investasi sudah menurun, ya, karena suku bunga yang tinggi, karena kondisi daya beli yang menurun, masuk resesi, banyak sekali, justru banyak, bukan hanya investasi baru, justru investasi yang sudah ada. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang perusahaan kategori besar, ya, itu sudah gulung tikar. Atau banyak juga yang sudah menutup gerainya, ya, beberapa outlet atau toko-tokonya yang sudah dirampingkan, ditutup, ya, karena omsetnya berkurang. Omsetnya berkurang ini disebabkan karena konsumsi rumah tangga yang berkurang. Jadi ini ada rentetannya. Karena banyak terjadi PHK, banyak perusahaan yang tutup, bangkrut, banyak toko, gerai atau outlet-outlet yang tutup, maka itu ada terjadi PHK. Karena terjadi PHK, maka penghasilan juga menurun, ya. Penghasilan menurun, ya, banyak pengangguran, maka mempengaruhi belanja rumah tangga. Konsumsi atau belanja rumah tangga itu menurun. Apalagi tahun depan, ya, mulai 1 Januari 2025, seperti di video saya sebelumnya, bahwa pemerintah akan melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan pajak baru, ya, pajak pertambahan nilai atau PPN naik sebesar 12% dari sekarang 11%. Nah, ini membuat harga-harga barang konsumsi, karena pajak ini akan dikenakan. Jadi yang paling dirugikan dari pajak ini adalah kelas menengah ke bawah, ya, yang berbelanja barang-barang konsumsinya dan elektronik, apapun dan lain-lain itu, barang-barang konsumsi itu akan naik harganya. Pajak itu dibebankan ke pengusaha, pengusaha tagih, pungut dari konsumen langsung. Jadi yang kena dampaknya ya kelas menengah ke bawah. Kita-kita ini yang kena. Jadi sudah penghasilan menurun, ya,
suku bunga tinggi, daya belinya sudah menurun, ditambah lagi dengan pajak dinaikkan. Pajak dinaikkan, maka barang-barang menjadi mahal. Maka kita semakin nilai uangnya itu semakin terpuruk, kita semakin tidak mampu untuk berbelanja. Maka banyak sekali yang mengurangi konsumsi atau belanja rumah tangganya. Maka ini mempengaruhi produk domestik bruto. GDP Indonesia makin menurun. Yang tadi investasi, belanja rumah tangga. Dan juga kalau misalnya pajak dinaikkan, perusahaan-perusahaan itu pada tutup bangkrut, maka pemerintah mendapatkan income, mendapatkan dana dari pajak pun juga menurun. Ya, banyak orang pengangguran tidak bayar pajak, banyak perusahaan yang tutup tidak bayar pajak. Maka dana yang pemerintah dapatkan untuk membiayai salah satu komponennya, yaitu government spending atau belanja pemerintah, pengeluaran pemerintah itu juga makin berkurang. Ya seperti itu akan berkurang. Walaupun itu digenjot dengan utang atau yang lainnya. Tetapi ya para pejabat-pejabat daerah juga tidak berani untuk membelanjakan. Karena mereka juga takut ya. Karena OTT KPK ini kan makin marak saja. Jadi makin tidak ada belanja dari yang government spending, belanja pemerintah yang besar-besaran, maka ekonomi ini tidak bisa bertumbuh. Ya. Maka itu mempengaruhi semua ke produk domestik bruto. Ya. Nah, hal-hal ini membuat tahun depan itu makin susah, makin suram ya. Jadi sudah bisa dipastikan ekonomi Indonesia di tahun depan itu makin memburuk. Ditambah lagi Amerika dengan presiden baru Donald Trump itu kan punya kebijakan yang sangat luar biasa ya, itu memotong pajak ya. Jadi investasi itu lari ke Amerika, semua pulang kampung, semua berbondong-bondong berinvestasi di Amerika. Sedangkan kita ini masih menaikkan pajak. Maka disinilah tidak ada keunggulan sama sekali ya. Keunggulannya di Amerika. Maka dolar rupiah kita ini, dolar makin naik, rupiah makin anjlok. Rupiah dipastikan 18.000, seperti di video saya sebelumnya. Ini saya ulang, saya tekankan lagi karena ini bukan hanya saya yang bicara, ya. Anda semua ekonom di seluruh Indonesia maupun di dunia mengatakan bahwa tahun depan dolar akan naik, Indonesia akan terpuruk. Ekonominya pasti terpuruk. Jadi kenapa saya ulang lagi di video ini membicarakan hal ini, karena hal ini bukan hal yang dianggap sepele, tapi ini sangat luar biasa. Saya tekankan lagi bahwa ini sangat-sangat luar biasa. Jadi Anda harus ambil keputusan secepat mungkin, segera mungkin. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Anda harus memutuskan bahwa Anda harus berubah. Anda jangan lagi masuk ke dalam tabungan, jangan menyimpan uang dalam rupiah, jangan pegang rupiah. Ya. Pertama dasarnya adalah Anda harus pegang dolar. Setelah itu bolehlah kalau Anda mau logam mulia emas, ya itu yang sangat konservatif. Ya, tetapi yang paling penting di sini adalah Anda harus melipat gandakan uang Anda itu supaya uang Anda itu jangan kalah. Ya. Dengan apa? Dengan inflasi yang akan terjadi nanti di tahun 2025. Inflasi yang sangat tinggi. Inflasi itu sudah pasti tinggi ya. Karena kalau dolar ini naik, ya, saya kasih tahu dolar ini naik, Indonesia itu sebagian besar ya, maupun itu konsumsi atau barang-barang produksi dari manufaktur di Indonesia, maupun konsumsi bahan sembako pun ya, atau bahan pokok makanan pun itu masih ada komponen impor semuanya. Tempe pun masih impor
ya, kedelainya, bahan pakan ternak ya seperti ayam, ya, ternak ayam dan lain-lainnya. Itu pakannya impor, pupuk, ya, itu juga komponen impor juga semuanya di dalamnya. Maka itu akan mempengaruhi harga-harga sembako juga akan naik. Kalau dolar itu naik, harga makin mahal. Itu baru bahan makanan, belum bahan-bahan yang lain gitu loh. Kebutuhan-kebutuhan yang lain. Maka semuanya itu akan naik nantinya di tahun 2025. Apalagi ada program dari pemerintah yaitu makan siang bergizi. Misalnya daging sapi, yaitu impor juga ya. Pasti itu akan mempengaruhi harga-harga daging akan naik. Seperti kedelai juga akan naik. Karena permintaan dalam jumlah yang besar, ketersediaan yang terbatas, maka harga itu akan naik. Itu udah pasti. Ya. Jadi inflasi tinggi itu udah pasti di tahun 2025. Nah, di tengah ini inflasi yang tinggi ini, ya, daya beli yang menurun, ya, kondisi ekonomi Indonesia dalam resesi, ya, nilai uang Anda ya di tabungan ya, uang rupiah Anda itu makin tidak ada nilainya. Yang tadinya 1 juta itu Anda bisa membeli 2 barang, ini hanya bisa membeli 1,5 barang. Ya, uang Anda itu tidak ada nilainya. Ya, Anda beras ya, misalnya juga beras pun juga akan naik nanti harganya. Bahan pokok akan naik. Jadi nilai uang Anda itu makin tidak ada nilainya. Yang tadinya 100.000 Anda bisa belanja 2 barang, ini hanya bisa belanja 1 barang. Maka uang Anda itu tidak ada nilainya. Maka itu cepat Anda alihkan uang rupiah itu ke US dollar. Karena US dollar itu akan naik terus. Ya, 18.000 itu pasti pecah. Tetapi itu terlalu konservatif, terlalu kecil ya perbedaan keuntungannya, selisihnya. Yang paling besar di sini adalah Anda harus trading di futures market. Itu saja solusinya. Karena ini Anda pakai margin, pakai leverage. Ya, Anda tahu leverage. Leverage itu kalau daya ungkit. Ya, jadi leverage itu misalnya analogi sederhana ya. Kalau Anda sendiri tidak bisa mengangkat sebuah lemari, tetapi Anda pakai tuas atau ungkit, maka Anda sendiri bisa angkat lemari itu. Nah, itulah leverage. Maka dengan Anda modal yang terbatas, Anda bisa angkat lemari yang besar. Jadi Anda bisa transaksi senilai 100 juta dengan modal Anda yang 10 juta. Jadi apa? Keuntungan yang Anda dapatkan itu keuntungan dari 100 juta. Maka Anda makin cepat kaya. Makin cepat uang Anda itu menjadi besar. Keuntungan Anda menjadi besar. Nah, itu yang dikatakan leverage, itu yang hanya ada di transaksi di futures market. Hanya ada peluang di futures market. Kalau Anda simpan uang dalam investasi di US dollar atau logam mulia emas, itu perbandingan 1:1. Tetapi yang saya mau supaya Anda jangan lindungi nilai uang Anda di tengah kondisi yang gawat di tahun 2025 nanti, yaitu Anda masuk ke peluang bisnis yang modal Anda 1, Anda dapat kelipatan keuntungan 100 kali lipat. Nah, itu yang sangat luar biasa. Nah, peluangnya di situ. Peluang supaya Anda tidak kalah dengan inflasi yang naik ini, maka Anda harus masuk ke bisnis yang saya katakan tadi itu, futures market. 1 kelipatan berbanding 100 kali. Bukan 1:1, tapi 1:100. Nah, itu hanya ada di futures market. Anda harus tangkap peluang ini. Karena peluang inilah yang membuat Anda itu bisa kaya. Anda bisa menang melawan inflasi tinggi yang terjadi nanti di tahun 2025. Nah, di tengah kondisi
yang susah nanti ya. Pada tahun 2025 di tengah kondisi resesi ya, di mana produk domestik bruto atau GDP Indonesia menurun karena investasi menurun ya, government spending juga menurun ya, pengeluaran rumah tangga juga menurun ya. Hal-hal seperti itu ya. Investasi tidak ada ya. Anda punya banyak PHK, dolar naik, inflasi tinggi. Hal-hal seperti itu Anda tidak mungkin melakukan bisnis baru. Ya Anda capek dikerja, keuntungan kagak ada. Karena siapa yang beli? Semua orang itu ada kekurangan income, banyak PHK. Nah, tetapi kalau Anda di futures market ya, ini futures market, transaksi di futures market itu adalah transaksi global. Itu di bursa global. Ya, transaksi di bursa Asia, Eropa, Amerika, 24 jam. Maka di situ Anda tidak usah pusing cari customer, cari pelanggan, bagaimana barang yang Anda jual laku, Anda jual barang siapa yang beli, tidak perlu. Marketnya volatile, rame. Karena kalau sepi di market Asia, di Eropa rame, di Amerika rame, 24 jam tiap hari. Anda bisa dapat keuntungan yang luar biasa. Keuntungan yang Anda dapatkan walaupun kecil, tapi dikalikan 100 kali lipat. Itu hanya ada di futures market. Ya, kalau masih bingung tentang penjelasan singkat ini ya, Anda bisa hubungi saya nanti di deskripsi video di bawah ini ya. Saya sudah sediakan nomor handphonenya, atau Anda bisa hubungi saya di 0813 9846 9746. Ya, nomornya mudah ya, Anda bisa ingat ya. 0813 9846 9746, atau ada di deskripsi video di bawah ini. Anda segera hubungi saya, karena jangan diam saja ya, membiarkan peluang yang saya selalu katakan ini berlalu begitu aja ya. Sayang banget ya, karena Anda lihat hari ini dolar rupiah berapa. Selama suku bunga BI rate itu masih tinggi ya, investasi kita akan menurun, maka dolar rupiah akan naik. Rupiah kita anjlok, dolar naik ya. Kalau sampai 18.000 ya, Anda sudah nggak bisa apa-apa lagi. Barang-barang itu akan mahal semuanya. Tempe jadi mahal, telur jadi mahal, bahan pokok jadi mahal. Belum lagi itu kenaikan PPN nanti tanggal 1 Januari 2025 yang 12% itu membuat pedagang-pedagang, pengusaha itu menaikkan harga barang semuanya. Enak mereka tagih, mereka pungut di Anda konsumen itu. Maka makin susah. Harga barang makin tinggi. Nah, Anda terus karena harga barang tinggi, terus Anda dan semua orang itu tidak mau berbelanja, berhemat. Semuanya mau berhemat, tidak mau berbelanja, maka mereka yang jualan itu gulung tikar, bangkrut. Maka itu memperburuk ekonomi, tambah buruk, tambah susah. Jadi di saat kondisi itu Anda mau usaha apa? Susah. Anda mau usaha yang paling sederhana kuliner pun susah. Maka dari itu saya katakan segera sebelum terlambat masuklah ke futures market. Karena peluang hanya ada di futures market. Yang bisa menyelamatkan Anda dari kondisi resesi, kondisi suram, kondisi ekonomi susah, nanti di tahun 2025 inflasi tinggi, hanya ada di futures market. Hanya ada di sebuah bisnis yang Anda dengan modal kecil, Anda bisa mendapat keuntungan 100 kali lipat. Bukan keuntungan 1:1, tapi 1:100. Itu ada di futures market. Anda punya modal 10 juta misalnya, Anda bisa transaksi itu Anda bisa transaksikan senilai 100 juta.
Anda punya modal 100 juta, Anda bisa transaksikan senilai 1 miliar. Anda punya 1 miliar, Anda bisa transaksikan 100 miliar. Apa enggak luar biasa? Apa enggak fantastis? Apa enggak membuat Anda cepat kaya dengan peluang seperti itu? Anda pikirkan yang matang, ya. Segera ambil keputusan dan segera hubungi saya. Mumpung belum memasuki tahun 2025. Hari ini tanggal 25 November 2024, masih 1 bulan lagi. Segera masuk. Ini peluang luar biasa. Jangan terlambat. Nah, saya kasih lagi bocorannya bahwa kalau Anda masuk sekarang, ya, di futures market itu sudah jelas, ya, marketnya, arahnya, sentimennya, trennya sudah jelas, yaitu apa? US dollar menguat. Kalau US dollar menguat, kita bicara tentang kalau Anda mau trading, transaksikan di mata uang, berarti against US dollar itu pasti melemah. Komoditi pun juga akan melemah karena against US dollar. Begitupun juga dengan Anda kalau transaksikan di indeks saham. Semua bursa saham, ya, global di dunia akan jatuh, akan anjlok karena US dollar menguat. Kalau US dollar menguat, against-nya jatuh. Maka kalau Anda masih transaksi saham di Bursa Efek Indonesia, maka siap-siap Anda gigit jari karena bursa saham Amerika pun jatuh global, apalagi di Indonesia pasti anjlok. IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia, menuju 3.588. Itu video saya 2 tahun lalu. Dan semua itu akan menuju ke kebenarannya. Segera hubungi saya di 0813 9846 9746. Peluang ini adalah kebaikan untuk Anda yang bisa membuat Anda menang, Anda bisa kaya, Anda tidak terpuruk nanti di tahun 2025, inflasi tinggi, resesi yang dialami oleh negara Indonesia. Sukses untuk Anda. Jangan lupa hubungi saya di futures market, ya. Cepat ambil keputusan ini sebelum Anda tenggelam di 1 Januari 2025 PPN naik. Dukung channel ini, subscribe channel ini yang banyak, dan sebarkan, viralkan supaya orang Indonesia kelas menengah ke bawah jangan sampai tenggelam di kondisi tahun 2025 nanti. Sukses untuk Anda.